semuanya, hari ini kita akan kembali membahas soal TIU ya, yang mana sebelumnya kita juga udah pernah bahas nih. Nah, buat kawan-kawan semua yang belum nonton video sebelumnya, nanti bisa nonton ya, nanti kami kasih linknya di bawah ya. Nah, ini adalah video lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Oke, setelah ini kita akan membahas deret angka, persentase dari sebuah nilai dan lain sebagainya. Ayo kita lanjut ke video pembelajarannya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, 15% dari 40 sama dengan 80% dari berapa nih? Nah, jadi dalam soal yang pertama ini, yang dicari adalah nilai dari X-nya. Berapa sih nilai dari X-nya? Oke, cara menyelesaikannya adalah kita kumpulkan dulu data-data yang ada di soal tersebut, yaitu 15% dari 40 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah 80% dari berapa? Nah, ini berapa nih X? Jadi maksudnya adalah 15% dari 40 nilainya kan sekian gitu ibaratnya. Jadi yang ditanya adalah sama dengan nilai sekian tersebut sama dengan 80% dari berapa. Nah, penyelesaiannya itu adalah dengan pertama kita tuliskan di sebelah kiri ya, 80% dikali dengan X. Nah, gini dia. Sama dengan 15% dikali dengan 40. Nah, jadi sebelah sini kan 80% X ya. Sama dengan 15% kali 40. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya, X sama dengan 15% dikali 40 per 80%. Nah, dia. Jadi ada beberapa bagian yang bisa dicoret-coret aja nih. Nah, jadi persennya itu bisa langsung dihilangkan aja. Nah, persennya bisa dihilangkan, kemudian angka 40 dengan 80. 40 dibagi 40 sama dengan 1, jadi 15. Ya, jadi kita tuliskan gini ya. Jadi 40 dibagi 40 sama dengan 1, jadi 15 dikali 1. 15 dikali 1 sama dengan 15. Nah, jadi kita nggak tuliskan lagi. Kemudian per 80 dibagi 40 jadinya berapa? 2. Nah, 15 bagi 2 sama dengan 7,5. Jadi nilai X-nya adalah 7,5. Jadi jawaban yang benar adalah A, 7,5. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, di sini dituliskan sederet angka yang diawali dengan 3, kemudian 5, kemudian 8, 12, titik ya. Jadi yang ditanyakan adalah yang titik-titik itu berapa sih angkanya? Kita tuliskan dulu nih ya, nomor 2. Yang pertama adalah 3, kemudian 5, 8, 12, dan titik-titik. Nah, kita hitung aja nih dulu. 3 menjadi 5, berarti ditambahkan 2. Oke. Kemudian 5 ditambah berapa jadi 8? Pastinya ditambah 3. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih. 8 ditambah berapa menjadi 12? Nah, jadi ditambahkan 4. Nah, dari akumulasi seluruh angka ini kita dapatkan pola, yaitu ditambahkan 2, kemudian tambah 3, kemudian ditambah 4. Jadi meningkat 1 digit ya, setiap angka setelahnya itu bertambah 1 digit. Jadi
bisa kita pastikan angka selanjutnya adalah ditambah 5. Nah, jadi pertama ditambah 2, kemudian ditambah 3, setelah itu ditambah dengan 4, ya seterusnya ya pasti 5 dong. Jadi, jika 12 ditambah 5, maka jawabannya adalah 17. Jawaban yang benarnya adalah C ya, 17. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi di soal yang ketiga ini ada sederet angka nih. Yang pertama angka 1, kemudian 3, 6, 2, 6 lagi, 12, 3, 9. Nah, seterusnya adalah titik-titik. Jadi permintaan di soal ini adalah kita harus menebak. Di sini ada 2 angka ya yang perlu ditebak ya. Nah, yang pertama kita harus menemukan dulu pola yang ada di dalam deret angka ini. Pola bagaimana sih yang mereka gunakan? Nah, jadi jika kita perhatikan nih, di sini menggunakan pola selang 2 angka ya. Jadi yang dimaksud dengan selang 2 angka. Jadi dari angka 1 selang 2 angka ke angka 2. Ya, ini tambah 1. Nah, ini juga begitu. 2 ke angka 3. Ini juga tambah 1. Nah, jika satu pola sudah dapat, berarti pola selanjutnya juga demikian, yaitu selang 2 angka. Nah, kita coba lihat dulu nih. Di yang angka 3 ini ya. Angka 3 ini ke 6. Angka 3 ke 6 tambah 3. Begitu juga dengan angka 6 ke angka 9. Ya, ini juga ditambah 3. Nah, kemudian angka 6 ke 12 nih. Ini ditambah berapa? Pastinya ditambah 6 kan? Nah, angka ini ditambah 6. 6 12 ya. Jadi tambah 6. Ketika ini ditambah 6, maka 2 angka selanjutnya juga ditambah 6. Nah, jadi 12 tambah 6 sama dengan 18. Nah, satu angka udah dapet nih. Nah, untuk menebak angka yang di sini, maka kita perlu lihat 2 angka sebelumnya diselang juga. Nah, jadi pasangannya adalah angka 3. Nah, yang ini kan tadi 1 ditambah 1 jadi 2. Kemudian ditambah 1 lagi jadi 3. Nah, berarti pola selanjutnya pastinya juga ditambah 1. Maka jawaban di sini adalah 4. Nah, jadi kita dapatkan jawaban 18 dan 4. Maka jawaban yang benarnya adalah B ya. Soal deret angka seperti ini ya sering keluar di tes CPNS. Nah, jadi nggak cuman seperti soal sebelumnya nih yang deretnya tuh cuman selang 1 angka atau langsung ditambahkan dengan angka yang sebelumnya. Jadi kalau seperti ini 1 kemudian loncat 2 angka ke angka 2, loncat 2 angka lagi menjadi angka 3. Nah, kita harus lihai dalam melihat soal-soal seperti ini. Ini bisa dibilang seperti soal jebakan ya. Jadi seolah-olah susah padahal polanya sangat mudah ditemukan. Yang penting kita harus mengerjakannya dengan tenang, benar-benar teliti, dan memperhatikan soalnya. Bagaimana sih polanya dan lain sebagainya. Karena jika kita salah dalam menentukan lompatan pola-pola dari angka-angka ini, maka jawabannya juga bisa salah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang keempat. Nah, di soal ini ada sederet angka nih yang menggunakan pola desimal. Yang pertama 0,80, kemudian 1,20, 1,60, kemudian 2,00 dan 2,40, kemudian
titik-titik ya, ini yang diharapkan untuk kita cari angkanya berapa. Seterusnya 3,20, 3,60, dan terakhir 4,00. Nah, untuk menemukan pola ini, walaupun desimal tetapi tidak susah ya. Kita lihat dulu nih. 0,80 agar menjadi 1,20, maka perlu tambahan berapa sih? Nah, jadi yang perlu ditambahkan adalah 0,40. Nah, jadi cara mudahnya ya, anggap aja nih 80 ini adalah angka 80 tanpa 0 di belakangnya. Menjadi 120. 80 tambah berapa sih jadi 120? Tentunya ditambah 40. Nah, jadi pastinya ditambahkan 0,40. Oke, kita akan lihat lagi pola selanjutnya. Dari 1,20 menjadi 1,60, maka perlu penambahan 0,40 juga. Nah, jika kita masih kurang yakin nih, kita lihat lagi angka selanjutnya. 1,60 agar menjadi 2,0, maka juga perlu ditambahkan 0,40. Nah, jadi sudah bisa dipastikan ya bahwa polanya adalah menggunakan penambahan sebanyak 0,40. Nah, langsung aja nih dari sini 2,40 ditambah 0,40 maka jadinya berapa? Pastinya 2,80. Nah, jawaban yang benarnya adalah 2,80. Jika kita masih kurang yakin, kita bisa melihat dari angka setelahnya. Benar nggak sih jawaban kita nih? Nah, jadi 2,80 jika ditambahkan 0,40 maka akan menghasilkan angka 3,20. Jadi jawaban yang benarnya adalah B, yaitu 2,80. Soal yang kelima, sebuah jalan sepanjang 4 km akan ditanami pohon peneduh dengan jarak 5 meter. Berapa banyak pohon yang akan ditanam jika akan ditanami pohon peneduh di kedua sisinya? Nah, yang dimaksud dalam soal ini adalah ada sebuah jalan sepanjang 4 km dan akan ditanami pohon yang antara satu pohon dengan pohon yang lainnya itu jaraknya itu adalah 5 meter ya. Nah, dan akan ditanami tidak cuma satu sisi, akan tetapi kedua sisi jalan, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan akan ditanami pohon peneduh yang jarak antara satu pohon dengan pohon yang lainnya adalah 5 meter. Yang ditanyakan adalah berapa pohon yang dibutuhkan untuk memenuhi panjang 4 km jalan tersebut. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, nomor 5. Diketahui panjang jalannya adalah 4 km. Nah, 4 km jika dirubah ke meter sama dengan 4.000 meter ya. 4.000 meter. Nah, kemudian jarak antar pohon yang akan ditanami antara satu pohon dengan pohon yang lainnya ya, yaitu 5 meter. Nah, oke. Kemudian pasti kawan-kawan ada yang bertanya nih, kenapa sih 4 km harus dirubah menjadi 4.000 meter? Karena kita akan mengoperasikan 4.000 meter ini dengan jarak antara satu pohon dengan pohon yang lainnya. Nah, kita lihat ya. Nah, kemudian di kedua sisi jalan
akan ditanam pohon. Nah, karena akan ditanam pohon di kedua sisi jalan, maka 4 km yang sudah kita konversi menjadi 4000 meter harus dikalikan 2, karena otomatis kan karena sebelah kiri dan sebelah kanan, maka jadi double nih. 4000 meter ini juga harus dikalikan 2 karena akan ditanami di kedua sisinya. 4000 meter dikali 2 sama dengan 8000 meter. Nah, jadi fungsinya di awal tadi kita rubah jadi meter. Ya ini nih, supaya nanti mudah ketika penghitungan selanjutnya. Nah, jika sudah didapatkan 8000 meter, tadi kan data yang kita dapatkan jarak antar pohon kan 5 meter nih. Nah, jadi langsung kita bagikan aja. 8000 dibagi dengan 5. Nah, jadi 8000 meter dibagi dengan 5 meter untuk setiap pohon. Nah, maka angka yang akan didapatkan adalah 1600. Nah, jadi jumlah total pohon yang diperlukan supaya memenuhi 4 km yang ditanam dengan jarak 5 meter antara satu pohon dengan pohon yang lainnya adalah 1600 pohon. Jadi jawaban yang benarnya adalah C ya, 1600 pohon. Oke kawan-kawan, kita udah menyelesaikan nih pembelajaran kita untuk kali ini. Nah, buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Akil Farhani untuk mendapatkan video-video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa juga nih untuk hidupkan lonceng notifikasinya.